Selamat malam teman-teman Bootcamp Soundbercode. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai tes skenario dan test case. Kita akan masuk ke definisi dan tujuan tes skenario. Apa sih definisi dari tes skenario? Tes skenario adalah deskripsi dari satu atau lebih kondisi yang akan diuji dalam suatu aplikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa fungsionalitas tertentu berfungsi sesuai harapan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, tujuan tes skenario yaitu untuk memberikan panduan bagi tim pengujian dalam merencanakan dan melaksanakan pengujian, serta untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari aplikasi telah diuji secara menyeluruh. Dengan kata lain, tes skenario itu adalah merupakan deskripsinya saja. Contoh, tes skenario name-nya itu kita ingin menguji fitur login. Nah, kita hanya mendeskripsikan uh, uh, testing fitur login seperti itu. Nah, untuk beberapa komponen dari tes skenario, yang pertama itu ada deskripsinya, yaitu penjelasan singkat tentang apa yang diuji dan tujuan dari tes skenario tersebut. Lalu yang kedua ada fitur atau fungsi yang diuji, ada bagian dari aplikasi atau sistem yang menjadi fokus dari skenario pengujian. Yang ketiga ada kriteria keberhasilan, yang keempat ada data masukan, dan yang kelima adalah langkah-langkah umumnya. Nah, ini merupakan beberapa komponen dari tes skenario. Lalu, apakah komponen tersebut itu wajib ada? Nah, itu tergantung dari perusahaan atau company-nya masing-masing. Biasanya hanya ada deskripsinya saja atau mungkin ada fitur fungsi yang diujinya saja. Seperti itu. Lalu kita akan masuk ke dalam definisi dan tujuan test case. Apa sih test case itu? Test case adalah dokumen yang menjelaskan kondisi, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk menguji fungsionalitas tertentu dari aplikasi. Bertujuan untuk memastikan bahwa fitur tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Peran test case dalam QA, test case itu berfungsi sebagai panduan sistematis bagi tim pengujian untuk mengevaluasi kualitas produk secara menyeluruh, membantu dalam mendeteksi cacat lebih awal, dan memastikan bahwa semua aspek fungsionalitas telah diuji sebelum peluncuran produk. Nah, dengan kata lain, test case itu adalah merupakan sebuah langkah-langkahnya. Contoh, misalnya tes skenario-nya itu adalah pengujian tes login. Nah, untuk test case-nya adalah langkah-langkahnya. Kita ingin menguji fitur login tersebut, langkah-langkahnya seperti apa? Ini misalnya, step yang pertama itu adalah kita melakukan input username menggunakan username yang valid. Nah, yang kedua itu kita melakukan input password menggunakan password yang valid. Dan kita yang ketiga itu melakukan klik button login, dan yang keempat memvalidasi apakah loginnya itu berhasil atau gagal, dan kita masuk ke menu home screen. Nah, itu merupakan dari langkah-langkah atau step dari yang test case kita buat seperti itu. Nah, lalu beberapa komponen dari test case itu, yang pertama itu deskripsi, penjelasan singkat, yang kedua adalah langkah-langkah, data masukannya seperti apa, terus hasil yang diharapkan atau expected resultnya seperti apa, misalnya hasilnya atau output yang diharapkan dari pengujian jika sistem berfungsi dengan benar, lalu hasil aktualnya seperti apa, yang dimana hasil yang sebenarnya diperoleh setelah melakukan pengujian. Itu kita harus bandingkan antara expected result atau actual result, itu harus kita bandingkan apakah sama atau berbeda seperti itu. Dan yang keenam itu adalah status, apakah statusnya ini pass atau berhasil, atau malah statusnya ini gagal atau failed. Ini merupakan beberapa komponen dari test case. Apakah komponen test case ini wajib ada dari keenam-enamnya? Itu semua tergantung dari company atau perusahaan sebenarnya. Nah, biasanya untuk test case ini yang ada wajib itu adalah status, kemudian hasil yang diharapkan, hasil aktual, data masukan pun juga kadang ada, dan untuk langkah-langkah itu sudah pasti. Karena namanya juga test case, kita harus menguji apa sih langkah-langkahnya seperti itu. Nah, ini merupakan contoh tes skenario dan tes case yang biasa saya gunakan. Nah, ini contohnya adalah skenario ID-nya. Saya masukin, misalnya saya contohnya ada tes login, terus kemudian saya buat tes skenario name-nya itu apa. Misalnya pengguna dapat login menggunakan data valid, terus ID test case-nya itu TC001. Terus saya buat test case name-nya lagi. Pengguna dapat login dengan username dan password benar. Nah, lalu ada precondition. Nah, precondition ini sebenarnya sifatnya terkadang digunakan
di beberapa company dan terkadang tidak digunakan juga. Itu tergantung dari sebuah perusahaannya. Nah, ini kalau untuk saya precondition ini biasanya digunakan. Ini adalah step yang sebelum digunakan untuk masuk ke halaman login. Misalnya kita pengguna berhasil masuk ke website. Nah, ini preconditionnya itu seperti itu. Lalu untuk kategori case-nya itu apakah positif case atau negatif case. Lalu untuk data testnya, nah username-nya ini kita ambil contoh adalah abc@gmail.com dengan username yang valid. Lalu untuk password yang validnya itu apa? Misalnya 123456788. Lalu untuk test step atau langkah-langkahnya, yang pertama kita pengguna memasukkan username yang valid. Nah, yang kedua pengguna memasukkan password valid. Nah, yang ketiga pengguna klik login. Nah, seharusnya mungkin step-stepnya itu ada tambahannya lagi. Pengguna memastikan bahwa user telah masuk ke halaman dashboard atau home screen seperti itu. Nah, expected resultnya apa? Apakah dia berhasil login atau tidak? Nah, lalu aktualnya itu apa? Misalnya dia expected resultnya berhasil login. Nah, aktual yang terjadi saat kita testing apa? Apakah dia berhasil login juga atau tidak? Misalnya dia tidak berhasil login, berarti kita statusnya yang nanti di sini adalah kita berubah jadi failed. Lalu kita tambahkan attachmentnya nih untuk mengetahui kenapa dia gagal seperti itu. Dan untuk catatannya mungkin bisa ditambahkan saat statusnya itu failed. Catatannya misalnya ini gagal login karena ABC seperti itu. Nah, misalnya ini tes skenario kedua. Skenario kedua itu kita membuat pengguna tidak dapat login menggunakan data invalid. Nah, kita buat perbedaannya untuk ID test case-nya. Lalu untuk test case 6-nya itu kita buat perbedaan juga untuk pengguna login dengan username dan password yang salah. Nah, untuk preconditionnya itu sama, pengguna berhasil masuk ke halaman website. Terus untuk kategorinya itu kategori negative case. Nah, untuk data testnya misalnya ini kita ubah dari yang abc@gmail.com, misalnya ternyata typo nih, abc@gmail.con. Nah, untuk passwordnya itu 1234567A. Nah, untuk test stepnya sama. Nah, untuk expected result yang kita harapkan apa? Nah, seharusnya untuk karena kita melakukan input username dan password yang salah, nah expected dari result kita itu adalah harusnya gagal login. Nah, untuk aktualnya apa saat kita melakukan tes dengan username dan password yang salah. Nah, misalnya aktualnya ternyata gagal login dengan muncul informasi error apa. Nah, kita berarti status di sini adalah pass. Nah, itu merupakan contoh tes skenario dan test case. Sekian dari saya pada materi pembuatan tes skenario dan tes case. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.